Perhatikan ibu-ibu kita. Ibu kita ini kadang-kadang bodoh bukan karena mereka itu tidak pintar. Bisa jadi ibu kita ini bodoh, sebenarnya dia pintar, tapi setiap dia mau belajar, kita ini rewel ketika dikandung waktu di dalam kandungannya. Ketika lahir kita suka minta ini, suka minta itu, dikit-dikit nangis, akhirnya disusuin. Setiap dia belajar, dia harus nungguin kita tidur dulu. Akhirnya kemudian dia tidak punya kesempatan untuk belajar, karena setiap kita sudah tidur ketika waktu kecil, ibu kita ikut tertidur karena saking lelahnya. Bapak kita mungkin pengen sekolah, pengen beli barang ini, pengen beli sepeda itu, pengen beli motor itu, tapi kemudian ketika mereka mendapati kita masih punya banyak kebutuhan gitu, akhirnya mereka relakan untuk tidak membeli barang-barang yang mereka mau, tidak mau untuk kemudian mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena mereka pengen hartanya, duitnya itu diberikan kepada sang anak. Itulah orang tua. Itulah orang tua. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan tentang satu tema, di mana tema ini sebenarnya sangat cocok untuk menasihati saya. Walaupun memang hari ini sangat berbeda ketika menyampaikan materi ini, saya sekarang sudah berbeda dibandingkan 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Ketika saya menyampaikan tema berbakti kepada orang tua 3 bulan yang lalu, saya masih menjumpai orang tua saya masih melihat bapak saya masih melihat bagaimana berinteraksi dengan beliau, sehingga terus memompa diri untuk bisa menjadi anak yang berbakti. Tapi memang hari ini berbeda, saya menyampaikan sebuah materi, sebuah nasihat yang sebenarnya saya tujukan untuk diri saya sendiri, walaupun hari ini saya sudah tidak memiliki ayah dan sudah tidak memiliki seorang ibu. Tapi nasihat itu tetap harus kita berikan untuk diri kita, dan tentunya semoga nasihat ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Saya cuma ingin menyampaikan, sebelum menyampaikan materi yang panjang lebar nanti kita akan jelaskan, saya cuma ingin menyampaikan satu quote yang semoga bisa memberikan kepada kita sebuah perenungan. Dunia itu tidak pernah sama setelah kita memasukkan jasad ibu dan bapak kita ke perut bumi. Itulah yang saya rasakan, dan itulah yang saya betul-betul dapatkan setelah saya menguburkan ibu saya, kemudian setelah itu menguburkan bapak saya. Makanya kesedihan ketika kita ditinggalkan ibu dan bapak kita itu tidak akan pernah sebanding dengan kesedihan-kesedihan kita yang lainnya. Mungkin kita pernah bersedih akan masuk ke sekolahan tidak diterima. Mungkin kita sedih ketika bisnis kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin kita sedih ketika ingin mendapatkan barang tetapi justru barang itu urung kita dapatkan. Tapi semua kesedihan itu tidak akan pernah sebanding dengan kesedihan ketika seorang anak ditinggalkan kedua orang tuanya ketika dia telah menguburkan dan menaburkan tanah pada jasad ibu dan bapaknya di dalam perut bumi. Kesedihannya itu paling besar dalam kehidupan. Makanya Masya Allah, saya mencoba mencari kenapa sedihnya kita ditinggalkan orang tua merupakan salah satu kesedihan yang paling besar setelah kesedihan kita ditinggalkan Rasulullah SAW. Maka setidaknya saya mendapati beberapa penjelasan. Karena orang tua itu pintunya surga. Dan ketika pintu surga itu sudah hilang, maka semenjak menutupnya mata ibu dan bapak kita, semenjak saat itu tertutuplah pintu tengahnya surga yang paling indah. Dan kita pantas apabila kesedihan kita ditinggalkan orang tua itu menjadi kesedihan yang paling besar. Kenapa? Karena kita ditinggalkan pintu surga. Kalau kita diambil pintu rumah kita, masih banyak gantinya. Kalau kita diambil pintu istana, masih banyak gantinya pintu istana itu. Kalau pintu surga kan tidak ada gantinya. Makanya setiap anak apabila telah ditinggalkan oleh orang tuanya, maka sesungguhnya di dalam hatinya kayak ada lubang besar. Lubang itu tidak akan mampu digantikan penutupnya dengan apapun. Tidak mampu digantikan dengan penutup materi, finansial, kebahagiaan yang lainnya. Kenapa? Hati itu akan selalu terbuka. Dan itu menjadi kesedihan yang akan dirasakan oleh setiap anak ketika telah ditinggal mati dan ditinggal wafat bapak dan ibunya sampai nanti dia meninggal dunia. Makanya Masya Allah menyampaikan materi ini cukup berat bagi saya pada kesempatan ini, karena memori saya masih segar kepada bapak saya yang baru sekitar 50 hari meninggal dunia pada waktu di bulan Ramadan tanggal 27. Tapi tidak apa-apa, karena ini merupakan materi yang sebenarnya kita butuhkan, sejatinya kita inginkan, dan supaya saya bisa berbagi sekaligus pula menjadi nasihat bagi saya dan nasihat bagi orang-orang dan para dokter, para tenaga medis yang saya cintai karena Allah. Semoga kita mampu untuk memperbaiki apa yang kurang dalam salah satu ibadah yang paling utama dalam kehidupan iman, yaitu adalah birrul walidain. Sekarang mari kita buka
yang tentunya kita harus paham dan tentunya kita harus mengerti adalah kesolihan itu tidak hanya dilihat pada konteks ketika kita melaksanakan sholat. Kesolihan itu tidak hanya dilihat pada konteks ketika kita melakukan tahajud. Kesolihan itu tidak hanya dilihat pada konteks ketika kita banyak bersedekah. Tetapi sejatinya ketika kita ingin disebut sebagai orang yang solih, maka sesungguhnya kesolihan itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada ibu dan bapaknya. Karena ibunya telah memberikan air susu kepada kita selaku anaknya, dan bapak telah memberikan perasan keringat kepada kita sampai kita hari ini memiliki kehidupan sebagaimana yang kita inginkan. Itu bukan karena kehebatan kita dan bukan karena kemampuan kita, tetapi sejatinya kita mendapatkan apa yang kita dapatkan hari ini itu adalah karena pengorbanan dari seorang ibu serta pengorbanan seorang ayah ketika terus memberikan yang terbaik kepada putra dan putri yang mereka miliki. Jadi jangan pernah kita menyangka bahwasanya apa yang kita miliki hari ini, seorang Umar Mita Abu Basam bisa duduk di sini, para dokter-dokter anak yang hari ini berkumpul pada Taman Ilmu Virtual Kesempatan Duha kali ini, itu pun kita tidak akan pernah mendapatkan posisi ini, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi sejatinya kita mendapatkan posisi kebaikan dalam kehidupan kita, karena ada wanita yang paling tulus mendoakan kebaikan dan mengharapkan kebaikan untuk kita lebih daripada kebaikan yang mereka harapkan untuk dirinya sendiri, dan itu adalah seorang ibu. Dan tidak ada seorang laki-laki yang paling mengharapkan kebaikan sampai dia mengakhirkan kebaikan untuk dirinya karena mendahulukan kebaikan untuk kita, kecuali itu adalah ayah kita. Makanya para ulama lalu mengatakan, sesungguhnya kesolihan itu tidak hanya diukur dalam konteks sholatmu, tidak hanya diukur dalam konteks puasamu, tetapi sesungguhnya kesolihan itu diukur bagaimana konteks kita berbakti kepada orang tua. Makanya siapapun hari ini di dalam agama yang Allah ridhai ini, agama yang hanif, kalau kemudian kita mendapati bahwasanya pada agama yang hanif ini ada orang yang senantiasa melaksanakan sholat, tetapi dia membuat luka ibu dan bapaknya, maka sesungguhnya pahala sholatnya tidak akan pernah sebanding untuk membayar dosa yang telah dia lakukan kepada ibu dan bapaknya. Kalau ada orang rajin mendatangi majelis ilmu, dia rajin untuk mendatangi majelis-majelis taklim bersama para ustadz-ustadz besar misalkan, maka sesungguhnya tetapi seiring dia melakukan perjalanan ilmu untuk mengkaji setiap majelis ilmu, itu tidak akan sebanding dengan dosanya ketika dia berteriak dan berbuat kasar kepada ibu dan bapaknya. Karena apa? Karena sesungguhnya kesolihan itu berbanding lurus, bukan hanya dalam konteks ketika kita datang ke kajian saja, bukan hanya ketika konteksnya dilihat ketika kita sholat saja, tapi termasuk salah satu di antara konteks kesolihan kita itu adalah bagaimana berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya. Siapapun anak yang mampu menjemput keridhaan pada hati ibu dan bapaknya, maka pada saat itulah dia disebut sebagai orang yang solih. Tinggal bagaimana sholatnya, tinggal bagaimana puasanya, dan tinggal bagaimana ketaatan yang lainnya yang akan menyempurnakan. Dan disitulah kita paham, kesolihan itu berbanding lurus dengan baktinya seorang anak kepada ibu dan bapaknya. Bukan hanya dalam persoalan itu, bahkan dalam persoalan kesyukuran kita. Bukan hanya kesolihan kita, bahkan kesyukuran kita pun tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kemudian mereka yang mengatakan dirinya bersyukur itu betul-betul berterima kasih dulu kepada ibu dan bapaknya. Karena ternyata Imam Ibnu Abbas, salah satu sahabat yang disebut dengan ulama para sahabat itu, pernah berkata bahwasanya hunaka salasu ayatin nuzilat la tuqbal wahidatum minha illa makrunatum biqariniha. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan dan pernah menjabarkan pada salah satu perkataan beliau. Beliau mengatakan di dalam Al-Qur'an itu ada 3 perintah yang tidak akan diterima 3 perintah ini sampai kita menyertakan 3 amal penyertanya. Jadi kalau ada orang melaksanakan 3 perintah ini, tapi dia tidak melaksanakan 3 perintah susulan yang berkaitan dengan 3 perkara pertama, maka ini tidak akan diterima. Apa 3 perintah yang harus menghadirkan 3 amal penyertanya? Maka kata Ibnu Abbas itu yang pertama, sholat itu tidak akan pernah diterima sampai bayar zakat. Makanya bertebaran di dalam Al-Quran, aqimus sholata wa atuz zakah. Kenapa zakat itu bergandengan dengan perintah sholat? Karena sholat kita tergantung bagaimana zakat yang kita keluarkan. Ada orang rajin sholat, tapi ternyata dia pelit dan bakhil, tidak pernah merogoh kantongnya untuk memberikan zakatnya pada jalan Allah, maka sesungguhnya sholatnya terhempas, menguap bagaikan debu yang kering yang tidak akan diterima oleh Allah. Makanya perhatikan zakat kita. Yang kedua, taat kepada Allah tidak akan diterima sampai taat kita kepada Rasul. Ya.
Taat kita kepada Allah tidak akan diterima sampai kita taat kepada Rasul. Makanya di dalam Al-Quran bertebaran ayatnya, atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Ada orang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasul, imannya tidak akan diterima oleh Allah. Maaf ya, orang Nasara, orang Yahudi kalau ditanya siapa Tuhan bagi mereka, mereka pasti mengatakan Allah. Walaupun spellnya kadang mengatakan Allah. Tapi sebenarnya itu Allah. Tapi kenapa iman mereka tidak diterima? Kenapa Nasara, kenapa Yahudi iman mereka tidak diterima? Simpel. Karena iman mereka tidak mau untuk memiliki konsekuensi mengikuti Rasulullah. Orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah menjadikan iman dia kepada Allah itu mentah dan Allah tidak ada hajat menerima imannya. Yang ketiga, syukur kita kepada Allah itu tidak akan diterima sampai syukur kita kepada orang tua. Makanya di dalam surat Luqman ayat yang ke-14 Allah berfirman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Allah ketika mengatakan kepada setiap manusia, setiap hamba yang beriman pada ayat ini, Allah mengatakan anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada orang tuamu. Kenapa Allah menggandengkan syukur yang dinisbatkan kepadanya lalu digandengkan dengan syukur kepada orang tua yang sejatinya kita semuanya akan kembali kepada Allah? Disitulah Ibnu Abbas itu berkata, karena syukurnya manusia itu tidak akan diterima oleh Allah sampai dia berterima kasih dulu kepada ibu dan bapaknya. Makanya kalau ada orang mengatakan dirinya bahwasanya dia sudah bersyukur kepada Allah, dia ikut ngaji, kalau ditanya motivasinya apa ketika ngaji, maka dia bilang bahwasanya saya motivasinya ngaji karena saya ingin bersyukur kepada Allah. Dia bersedekah untuk motivasi bersyukur sama Allah, tapi seiring dia ngaji, seiring dia sholat, di situ dia membuat air mata ibunya menetes, di situ dia membuat air mata ayahnya itu menetes sampai mereka berdua jatuh dalam kesedihan. Masya Allah, syukurnya kita itu tidak akan pernah dibuka pintu langit. Malaikat Raqib tidak akan pernah mencatat syukurnya seorang manusia ketika dia tidak berterima kasih kepada ibu dan bapaknya, karena hakikat dan sejatinya syukurnya manusia itu tergantung bagaimana dia berterima kasih kepada yang memberikan air susu dan memberikan keringatnya pada kehidupan dia selaku manusia, dan itu adalah orang tua. Itulah kedudukan besar orang tua. Kayak maaf ya, kadang-kadang suka bingung saya, mungkin perenungan saya. Kadang-kadang ada seorang ikhwan, ada seorang akhwat gitu. Dia rela pergi ke tempat yang jauh, ke Tangerang, dia datang ke Bekasi, dia datang. Ketika mereka mendengar nama ustadz-ustadz yang mereka ingin dapatkan ilmunya, mereka datang. Walaupun menempuh perjalanan yang jauh, dan itu mulia. Tapi seiring dia pergi ke tempat-tempat yang jauh itu, ternyata di dalam rumah dia membentak ibunya, mungkin dia kasar kepada bapaknya sebelum dia berangkat taklim. Padahal ketika berangkat taklim dia mengatakan ini adalah identitas penduduk surga ketika penduduk surga sibuk dalam ilmu dan taklim. Tapi seiring dengan itu sebelum pergi dia membuat luka ibu dan bapaknya. Masya Allah. Terkadang kita disibukkan oleh setan dalam perkara kecil tetapi luput dari perkara besar, dan perkara besar itu adalah baktinya seorang anak kepada orang tua. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui sesungguhnya kedudukan orang tua pada kehidupan kita selaku seorang anak itu begitu sangat besar. Bukan hanya karena air ketuban mereka yang pecah ketika melahirkan kita. Bukan karena mereka kesakitan ketika kita gigit air susunya ibu kita ketika waktu kecil. Bukan karena orang tua kita yang rela tidak membeli barang yang dia suka dan dia mau karena mendahulukan apa yang kita butuhkan ketika dulu kita sekolah. Maka sesungguhnya kedudukan orang tua itu luar biasa besar. Makanya sampai-sampai di dalam agama kita, karena tidak ada zat yang paling tahu bagaimana pengorbanan seorang ayah dan pengorbanan seorang ibu pada kehidupan seorang anak, tidak ada yang memberikan legitimasi ke posisi yang besar kepada orang tua kecuali Allah. Makanya sampai-sampai di dalam hasanah literatur hukum Islam, kita ini miliknya orang tua kita. Makanya maaf ya, di dalam hukum syariat itu kalau ada seorang orang tua membunuh anaknya, itu sebenarnya tidak bisa dikisos. Kenapa? Karena al-ubuwatu tamna'ul kisos. Karena sesungguhnya hubungan nasab ayah ibu kepada anak itu menghalangi kisos. Karena seakan-akan di dalam agama yang kita imani ini, maka posisi orang tua itu menggenggam betul kehidupan seorang anak. Bahkan, kalaupun sadisnya dan ekstrimnya ada orang tua yang membunuh anak, sebenarnya dia tidak terkena hukuman secara hukuman duniawi, tetapi akan mendapatkan adab dari Allah. Kenapa? Karena besarnya kedudukan orang tua ketika memiliki kehidupan sang anak.
Makanya Rasulullah SAW, saking besarnya beliau itu mengerti betapa besarnya posisi orang tua, maka beliau pernah bersabda dengan sebuah sabda yang sangat mulia. Ketika beliau pernah berkata kepada seorang sahabat laki-laki, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Apalagi ibu, bapak saja sudah memiliki harta kita. Jadi ekstrimnya kalau kemudian saya ditanya sama bapak saya, "Tabungan kamu berapa, Mita, Umar?" Saya jawab misalkan 100 juta, Pak. Tolong ditransfer ya 70 jutanya untuk bapak perlu. Maka itu pun saya tidak bisa menolak. Kenapa? Karena sesungguhnya harta saya pun milik orang tua. Karena mereka kedudukannya yang besar. Karena sesungguhnya apapun yang kita berikan kepada mereka, hatta harta yang kita kumpulkan susah payah lalu diminta oleh mereka, itu pun tidak pernah sebanding dengan bagaimana tetesan keringat dan bagaimana setiap jeritan sakit yang pernah dirasakan seorang ibu ketika melahirkan seorang anak. Tidak bosan mendidik kita untuk mengucapkan banyak kata, padahal ketika kita sudah gede dan orang tua kita sudah sepuh, berapa banyak di antara kita bosan ketika mendapatkan pertanyaan yang selalu sama dari orang tua kita. Makanya sampai Nabi ketika menjelaskan kedudukan orang tua yang sedemikian besar, sampai kemudian beliau berkata, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Itu milik orang tua. Makanya ada sebuah kejadian di Timur Tengah, ada salah satu dialog interaktif antara seorang ulama dengan umat gitu. Dalam acara live ya. Dalam acara live itu kemudian ada penanya yang menelepon kepada studio televisi lewat jaringan telepon. Ada sebuah hal yang Masya Allah ya. Sang penanya itu berkata kepada sang ulama, "Syekhona, sesungguhnya orang tua saya tinggal bersama saya dan numpang bersama saya." Baru saja dia ngomong semacam itu, maka ulama tersebut lalu berkata, "Ait soal." Tolong diulangi lagi pertanyaannya. Lalu penanya di ujung telepon itu berkata, "Ada orang tua itu numpang hidupnya sama saya, Syekh." Kemudian Syekhnya berkata kembali, sebelum sang penanya melanjutkan pertanyaan, "Aita soal, karera soal." Yang kamu ucapkan apa? Ulangi lagi pertanyaannya. Yang penanya sudah mulai merasa kesal. "Ya Syekhana, samihni an ukamil as-soal. An wasil as-soal. Wahai Syekh, izinkan saya itu menyelesaikan dulu pertanyaannya." Maka pada saat itu ketika Syekh mendapatkan respon jawaban yang semacam itu, maka Syekhnya langsung dalam kondisi naik emosinya dan berkata, "La, an khata'ta fi soal." Enggak, kamu itu salah di dalam pertanyaan. Mana ada orang tua numpang sama anak? Yang ada itu adalah anak yang numpang kepada orang tuanya karena hartamu itu milik orang tuamu, insyaallah. Sampai kemudian ahlul ilmi ini atau ulama ini agak marah, emosi, dan beliau berkata, "Aglik al-hatif." Tolong tutup itu teleponnya, biar dia merenung dulu. Nanti kalau sudah merenung bagaimana kedudukan dia dengan orang tua, baru dia nanti persilakan untuk nanya kembali ke studio kita, insyaallah. Jadi, itulah makanya kedudukan besar, kedudukan dalam kehidupan agama itu, yaitu adalah bagaimana terletak kepada orang tua. Makanya sampai-sampai akhirnya kita menjumpai kebaikan-kebaikan besar itu tergantung bagaimana muamalah dan interaksi seorang manusia itu kepada orang tuanya. Makanya kalau ada orang kok tiba-tiba pengen merapikan kualitas hidupnya, kualitas hidup itu dirapikan sebanding dan berbanding lurus dengan merapikan hubungan kita dulu dengan kedua orang tua. Selain kita merapikan sholat kita, merapikan puasa sunnah kita, merapikan sedekah kita, maka yang penting yang kita harus rapikan itu adalah bagaimana kehidupan kita bersama orang tua. Jangan sampai orang ketika mereka hijrah merapikan kehidupan sunnahnya. Mereka yang dulu tidak tahajud, akhirnya tahajud. Yang dulunya tidak pernah datang ke kajian. Dia rapikan dalam dua perkara itu, tapi dia tidak rapikan hubungan dia dengan kedua orang tuanya. Ketika dia mengaku dirinya telah hijrah, demi Allah ya, sesungguhnya pahala yang kita dapatkan dari perkara-perkara lain itu tidak akan sebanding dengan dosa ketika kita harus menutupi kekurangan kita ketika kita tidak merapikan kualitas hidup kita dengan orang tua kita. Maaf ya, hatta kalaupun kita berjihad sekalipun, sampai kita terbunuh di dalam dunia jihad, tetapi di dalam jihad yang kita lakukan sampai meneteskan darah, melewati ketakutan, kecemasan sebelum kita meninggal di dunia jihad di dalam peperangan untuk membela kalimat Allah, kalau itu dilakukan seiring dengan kita durhaka kepada orang tua, itu pun tidak bisa masuk surga secara langsung. Kenapa? Karena keutamaan jihad tertahan dengan durhakanya dia kepada orang tua. Makanya sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu kemudian berkata, lalu kemudian menyampaikan di dalam salah satu perkataan beliau yang lainnya,
Ibnu Abbas itu sampai berkata, di depan surga itu ada sebuah tempat yang disebut dengan A'raf, tempat yang tinggi. Tempat A'raf itu tempat di atas neraka, tetapi di depan surga. Untuk siapa tempat yang disebut dengan tempat A'raf, yang disebut tempat yang tinggi itu? Ibnu Abbas berkata, bagi mereka yang berjihad, menegakkan kalimat Allah, terbunuh di dalam peperangan, niat yang dia miliki semata-mata karena Allah. Tetapi seiring dia berjihad, seiring dia membela kalimat Allah, seiring itu pula dia durhaka kepada orang tua, maka dia tidak bisa masuk ke surga dan juga tidak masuk neraka. Kenapa dia tidak bisa masuk neraka? Loh, orang yang kemudian membela kalimat Allah, kalau darahnya sudah menetes ke bumi, darah itu tidak akan bisa dibakar oleh api neraka. Karena orang yang mati syahid itu balasannya adalah dekat dengan kedudukan para nabi dan para rasul di surga. Tapi kenapa dia tidak bisa masuk surga? Karena dia durhaka kepada orang tua, dan pintu surga yang berjumlah 8 itu tidak mungkin dilewati sama seorang anak yang tidak mendapatkan keridhaan dari ibu dan bapaknya. Makanya dia teronggok-onggok, dia akan menunggu di waktu yang lama di tempat itu sampai nanti diputuskan oleh Allah apakah mendapatkan syafaat ataukah tidak. Masya Allah ya, ini riwayat itu memberikan kepada kita sebuah hal yang Masya Allah ya. Kalau urusan jihadmu, sampai kamu melewati ketakutan, kecemasan, kelaparan ketika kamu berperang untuk menegakkan kalimat Allah, ternyata itu pun tidak bisa memasukkan kita ke surga ketika kita durhaka kepada orang tua kita. Loh wallahi, demi Allah. Ya kalau kemudian kita belum pernah jihad, kemudian kita juga ngajinya masih jarang-jarang, tapi kemudian kita sudah durhaka kepada orang tua, terus posisi kita nanti semuanya di hadapan Allah itu terus gimana? Karena orang tua kita itu telah memberikan apapun yang mereka berikan yang terbaik untuk kita. Perhatikan ibu-ibu kita. Ibu kita ini kadang-kadang bodoh bukan karena mereka itu tidak pintar. Bisa jadi ibu kita ini bodoh, sebenarnya dia pintar, tapi setiap dia mau belajar, kita ini rewel ketika dikandung, waktu di dalam kandungannya. Ketika lahir kita suka minta ini, suka minta itu, dikit-dikit nangis, akhirnya disusuin. Setiap dia belajar, dia harus nungguin kita tidur dulu. Akhirnya kemudian dia tidak punya kesempatan untuk belajar, karena setiap kita sudah tidur ketika waktu kecil, oh ibu kita ikut tertidur karena saking lelahnya. Bapak kita mungkin pengen sekolah, pengen beli barang ini, pengen beli sepeda itu, pengen beli motor itu, tapi kemudian ketika mereka mendapati kita masih punya banyak kebutuhan gitu, akhirnya mereka relakan untuk tidak membeli barang-barang yang mereka mau, tidak mau untuk kemudian mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena mereka pengen hartanya, duitnya itu diberikan kepada sang anak. Itulah orang tua. Itulah orang tua. Makanya itu sangat bergantung betul dalam kehidupan akhirat kita. Makanya kalau sampai orang yang berjihad saja, ternyata kalau dia durhaka kepada ibu dan bapaknya, amalan jihadnya itu tidak bisa memasukkan dia ke surga secara langsung dan otomatis. Loh, apalagi kita yang belum pernah ngapa-ngapain di dalam dunia jihad. Kita baru ikut taklim, kita baru kemudian mungkin rajin datang ke masjid. Nah, kalau urusan jihad yang merupakan puncak amalan Islam, darwatu sanamil Islam, puncak amalan Islam itu adalah jihad, itu pun tidak bisa memasukkan manusia langsung ke surga ketika dia masih durhaka kepada orang tua. Apalagi ketika kita belum sampai pada tahapan puncak amalan tersebut dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Kedudukan orang tua tidak bisa dipandang sebelah mata. Kedudukan orang tua besar. Orang Barat, orang-orang Eropa hari ini sudah hilang kultur mereka, hormat mereka sama orang tua mereka. Sampai sering kita jumpai, sering kita dengar orang-orang Barat itu kalau memanggil orang tua mereka itu tidak lagi dengan panggilan kehormatan father, dad, ataupun yang lainnya. Tapi mereka sudah memanggilnya dengan nama-nama mereka. Agama Allah tidak pernah sama dengan agama orang yang tidak beriman kepadanya. Makanya maaf ya, sampai-sampai dalam kehidupan kita, Allah itu selalu membedakan antara mukmin dan kafir. Coba ibu bapak dan ibu dokter gitu perhatikan, Allah itu selalu bedakan gitu antara mukmin dan kafir itu. Tetangga yang mukmin itu dibeda dengan tetangga kafir, artinya yang mukmin lebih didahulukan kalau kita berikan apa itu sesuatu, walaupun kita tetap menghormati yang belum beriman, selalu beda. Tapi tahukah kita di tempat mana Allah tidak membedakan antara mukmin dan kafir? Di tempat ketika mereka menjadi orang tua kita. Kalau tetanggamu kafir, kalau temanmu kemudian non-muslim, maka kemudian tentunya ada perbedaan sedikit dengan yang muslim ketika kita harus mendahulukan
bagaimana teman-teman kita yang muslim. Tapi ternyata ada satu posisi yang Allah itu tidak bedakan antara mukmin atau non-mukmin, antara mukmin atau non-Islam. Apa posisi yang Allah tidak bedakan antara mukmin dengan non-muslim itu? Yaitu ketika mereka menjadi orang tua. Kalau ada orang tua, dia beriman, ataupun ada orang tua yang dia masih musyrik dan kafir, dia punya anak, anaknya pun harus berbakti kepada orang tua mereka, walaupun orang tua mereka tidak beriman, dan itu kadarnya sama dengan seorang anak yang berbakti kepada orang tua, walaupun ketika orang tuanya sudah beriman. Allah tidak bedain. Kenapa? Saking gedenya bagaimana pengaruh kehidupan orang tua dan kedudukan anak ketika dia merapikan hubungan dia dengan orang tuanya. Makanya merapikan kehidupan kita, hijrah itu, kalau ada orang yang sekarang sedang euforia dengan kata hijrah, lalu berkomitmen ketika dia mendapatkan hidayah, dia pengen hijrah. Selalu saya sampaikan dan tekankan pertama kali, jaga pintu tengah surgamu ketika kamu hijrah. Yang lain pelan-pelan. Tapi untuk pintu tengahnya surga tidak boleh pelan-pelan, kecuali kamu harus berusaha semaksimal mungkin. Ya? Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui ini. Makanya ketika kita merapikan kualitas pada kehidupan kita, rapinya kualitas kehidupan kita itu tergantung bagaimana baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Bahkan maaf loh, bukan hanya dalam masalah berbanding dengan kesolihan kita dan kesyukuran kita, bahkan berbaktinya kepada orang tua itu sangat tergantung bagaimana proses kemudahan kita di dalam kehidupan itu, salah satunya tergantung bagaimana interaksi kita dengan orang tua kita. Makanya sampai Rasulullah SAW itu mengabarkan kepada kita, kebaikan yang dibalas oleh Allah 2 kali, itu adalah kebaikan kita kepada orang tua, dibalas di dunia dan dibalas lagi di akhirat. Sebagaimana kejahatan yang dibalas 2 kali itu adalah kejahatan kita kepada orang tua. Kita ini kalau sholat, bisa jadi balasannya bukan di dunia, Bapak dan Ibu dokter. Bisa jadi balasannya nanti ada yang di surga. Mungkin di dunianya banyak ujiannya, tapi balasan sholatnya kapan? Nanti ketika di surga. Mungkin kita haji dan umrah, mungkin ada yang dibalas di dunia, tapi ada yang balas di akhirat. Tapi khusus untuk satu amal, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, khusus untuk satu amal, Allah itu akan membalasnya 2 kali. Apa amal yang Allah itu membalasnya sampai 2 kali? Yaitu adalah amal kita ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita. Dibalas di dunia, dibalas lagi di akhirat. Makanya sampai-sampai kemudian saya pernah membaca sebuah tulisan, kisah nyata ini, walaupun datang dari satu komunitas ya, saya tidak tahu beriman atau tidak, tapi patut untuk menjadi renungan. Ada orang Chinese yang kemudian menulis dalam pesan WA gitu, saya baca itu. Dan saya mengambil hikmahnya yang luar biasa, karena Islam itu hikmah diambil dari mana saja selama tidak bertentangan dengan kitabullah. Dia berkata, saya itu lihat gitu, teman saya itu saya bagi menjadi 2, kata penulis dalam pesan WA-nya. Saya bagi teman saya dan circle teman saya itu jadi 2. Ada teman saya yang sukses, ada teman saya yang tidak sukses. Sukses itu ukurannya tidak selalu materi, kata dia. Ketenangan dalam rumah tangganya, kerukunan dengan anak-anaknya. Itu saya katakan itu kategori sukses. Kadang-kadang yang tidak sukses itu apa? Terlibat judi, terlibat perempuan, musuhan sama anak, anaknya kena narkoba, itu tidak sukses. Lalu penulis ini berkata, saya datangin itu teman-teman yang menurut saya itu sukses dalam kehidupan pandangan saya secara subjektif. Saya datangin teman-teman yang menurut saya sukses. Saya cari benang merahnya mereka. Ternyata saya menemukan benang merah mereka itu satu. Mereka memuliakan ibunya dan bapaknya dan memperlakukan ibu dan bapaknya kayak raja. Hidup mereka kualitasnya kayak raja. Lalu saya kemudian pindah. Saya datangi teman-teman yang menurut saya kurang sukses. Kadang-kadang dia sukses bisnisnya, tapi anaknya masuk penjara karena narkoba, jadi bandar. Ada yang kena judi, ada yang kena perempuan, ada yang bertengkar, bla bla bla. Saya cari mereka, saya datangi mereka satu persatu. Saya cari benang merahnya, kenapa masalah mereka semacam itu. Dan ternyata saya mendapati benang merahnya itu adalah ternyata mereka memperlakukan orang tuanya kayak pembantu, sampai kualitas hidup mereka pun kayak pembantu. Masya Allah. Walaupun tulisan ini ditulis sama orang yang mungkin tidak mengenal iman, tapi tulisan ini hikmahnya besar yang tidak bertabrakan dengan kitabullah dan sunnah. Makanya kemudian kita dapatkan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kebaikan yang Allah segerakan 2 kali kebaikan kamu kepada orang tua. Jadi kalau ada dokter manapun, ada seorang ustadz manapun, ketika dia berbakti betul kepada ibu dan bapaknya, maka Allah akan membalasnya. Di dunia Allah akan balas, di akhiratnya pun akan Allah balas.
Sebagaimana ketika ada anak yang dia durhaka kepada orang tua, maka Rasulullah mengatakan babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya wal akhirah. Ada dua dosa yang Allah hukum di dunia sebelum Allah hukum nanti kembali di akhirat. Apa dua perkara yang Allah hukum di dunia dan Allah hukum kembali di akhirat? Rasulullah SAW menjawab dan berkata, al-baghyu wal uquq, dolimnya kamu kepada manusia dan durhakamu kepada orang tua. Makanya sampai akhirnya kita dapati kan, pernah nggak kita jumpai? Kadang-kadang kita lihat ada teman kita pintar, komunikasinya baik, circle-nya juga baik, link-nya juga baik. Tapi ternyata standar hidupnya cuma di sini, yang harusnya pencapaiannya dia di sini. Dan kalau kita telusuri, kenapa? Dengan kualitas keistimewaan dan kelebihan yang dia miliki, standarnya cuma di sini yang dia dapatkan, harusnya dia lebih daripada standar yang dia dapatkan hari ini, kita pasti dapati. Biasanya itu karena dia tidak rapi hubungannya dengan orang tua. Siapapun yang tidak merapikan kualitas hidupnya dengan orang tua, Allah tidak ada hajat untuk merapikan kualitas hidupnya di dunia dan di akhirat. Ya. Makanya ibu-ibu, bagi para dokter wanita, kaum hawa gitu, kalau tiba-tiba ibu mendapati ada suaminya ngomong, ya Allah urusan saya kok nggak kelar-kelar gitu, ribet banget nggak selesai-selesai gitu. Padahal ibu melihat suaminya itu sebenarnya memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Tapi kenapa masalah bertubi-tubi datang? Coba sebelum tidur ngobrol sama suaminya. Kapan terakhir nelpon ibu? Kapan terakhir ngajak bapak jalan-jalan? Kapan membuat mereka tersenyum dan ketawa? Karena jawaban dari pertanyaan yang sederhana ini akan menentukan bagaimana jawaban dari bertubi-tubinya kesulitan yang datang pada kehidupan kita. Saya ini di dalam lapangan dakwah banyak sekali mendapati curhatan orang-orang yang cerita nyata bagaimana mereka ketika memperbaiki kualitas hidup mereka bersama orang tua itu sangat mempengaruhi bagaimana kualitas kehidupan mereka. Ada seorang ikhwan yang asalnya dia agak jauh dari orang tuanya, setelah dekat dengan orang tuanya, banyak urusan-urusan yang diselesaikan oleh Allah tanpa dia bisa menduga masalah itu akan selesai, dan itu dimulai ketika dia memperbaiki hubungannya dengan orang tua. Ya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui betul, demi Allah, kesolihan itu bukan hanya berbanding lurus dengan orang tua, kesyukuran kita berbanding lurus dengan baktinya kita kepada orang tua, hatta sampai kualitas hidup kita itu tergantung bagaimana kualitas kita bersama orang tua. Dan itu betul-betul nyata disampaikan di dalam kitabullah dan disampaikan dalam hadis. Makanya sampai kalau kita jumpai, ya, tidaklah keribetan, tidaklah kesulitan, tidaklah musibah bertubi-tubi datang pada kehidupan seseorang kecuali satu: memburuknya hubungan dia dengan kedua orang tuanya. Seiring dengan memburuknya hubungan dia dengan orang tuanya, seiring itu pula Allah itu akan memburukkan kualitas hidupnya ketika tidak berkualitas hubungan dia dengan orang tuanya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita selalu melihat bahwasanya urusan surga yang kita minta, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, setiap kita berdoa kepada Allah, tidaklah engkau memohon surga kepada Allah kecuali pastikan surga yang kamu minta itu terkait kuat, koneksinya kuat dan tebal dengan kedudukan orang tua di hadapan kita. Dan siapapun yang telah mendapatkan ridho dari orang tuanya, keridhaan dari orang tua itu akan membuka pintu keberkahan dunia dan di akhirat. Perhatikan Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi memberikan testimoni. Uwais Al-Qarni itu sebaik-baik tabi'in. Apakah beliau berjihad? Tidak. Apakah sedekahnya banyak? Bukan. Apakah tahajudnya itu semalam suntuk? Bukan. Apakah hajinya berulang-ulang sampai ratusan kali dan puluhan kali? Bukan. Tapi seorang Uwais Al-Qarni sampai diberikan testimoni oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang luar biasa. Sampai-sampai kalau dia sudah mengangkat tangan, maka kemudian pintu langit tidak pernah tertutup kecuali membuka pintu langit itu. Kalau sudah Uwais Al-Qarni itu kemudian mengangkat tangannya karena kedudukan dia yang dekat dengan Allah, tidaklah posisi yang sangat dekat
dekat dia dengan Allah, bukan karena urusan sedekahnya, bukan karena urusan taklimnya, bukan karena dia seorang ahlul ilmi dan ulama, bukan. Tapi seorang Uwais Al-Qarni begitu dekat dengan Allah, sampai ketika kedua tangannya itu mempengaruhi pintu langit, sampai Allah bukakan pintu langit kalau dia sudah mengangkat tangan, sampai setingkat Umar bin Khattab yang lebih mulia, yang kemudian mulia setelah Abu Bakar, itu kemudian meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Tidaklah Uwais Al-Qarni semulia itu, kecuali adalah satu, baktinya kepada ibu sampai ibunya menutup mata. Makanya inilah yang saya tadi katakan, dunia itu tidak akan pernah sama setelah kita memasukkan jasad ibu dan bapak kita ke perut bumi. Tidak akan pernah sama. Bukan hanya dunia, akhirat kita pun juga sudah berbeda jauh ketika kita sudah ditinggalkan ibu dan bapak kita. Makanya kualitas hidup kita itu tergantung bagaimana kualitas kita bersama orang tua. Bukan hanya itu saja, tapi maaf, sampai turunan-turunan kita pun, sampai kita bersama dengan anak-anak kita pun sangat tergantung bagaimana kondisi kita bersama orang tua. Jangan sampai kita lupa, ini terutama seluruh rekan-rekan dan sahabat Ikatan Dokter Anak yang ada di Banten yang semoga Allah rahmati. Anak pun itu akan memperlakukan kita persis sebagaimana dulu kita memperlakukan orang tua kita. Itu sudah digaransi oleh Allah. Makanya Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan dalam salah satu riwayatnya, beliau mengatakan, man waqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwakkiruhu, wa man lam yuwakkir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwakkiruhu. Makanya sampai kemudian Wahab bin Munabbih, seorang ulama besar, mengatakan, siapapun anak yang hormat kepada orang tuanya, Allah akan ngasihkan anak yang hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Siapapun anak yang dia tidak hormat kepada orang tuanya, maka Allah akan ngasihkan kepadanya anak yang tidak hormat kepadanya persis sebagaimana dia tidak hormat kepada orang tua. Maaf ya, interaksi, perlakuan, dan kuantitas kita bersama orang tua itu, maka itulah kualitas anak nanti kepada kita. Maaf ya, ibadah yang lainnya terkadang tidak membawa pengaruh sama keturunan. Ada banyak orang tua tidak sholat, anaknya rajin sholat. Banyak saya menjumpai kayak gini. Banyak orang tua tidak puasa, anaknya rajin puasa. Banyak saya jumpai. Tapi tidak berlaku tentang masalah berbaktinya kita dan durhakanya kita kepada orang tua. Kes dan kontan Allah akan memberikan kepada kita anak sesuai dengan bagaimana pelakuan kita kepada orang tua. Makanya kalau ada menilai dari perkataan itu, kalau kita mendapati, kalau ada di antara kita baik sama orang tua kita, ngalah sama orang tua kita, maaf Bapak dan Ibu, kadang-kadang orang tua kita itu dijadikan oleh Allah sepuh, itu menjadi ujian bagi kita. Kadang-kadang suka nyalah-nyalahin kita, udahlah enggak apa-apa, namanya juga kita anak. Makanya kalau ada anak, lalu kemudian dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya, dia tidak pelit kepada orang tuanya, selalu mendahulukan kepentingan orang tuanya, demi Allah, kata para ulama, Allah akan memberikan kepadanya seorang anak yang akan hormat kepadanya, mendahulukan kepentingan orang tuanya, merelakan yang baik untuk orang tuanya, persis sebagaimana itu dulu dia berbuat kepada ibu dan bapaknya. Itu dibayar cash dan kontan, karena kebaikan kepada orang tua itu dibalasnya 2 kali dunia dan di akhirat. Kalau ada seorang anak rajin komunikasi sama orang tuanya, mendatangi orang tuanya, sering menjenguknya, Allah akan kasihkan nanti ketika badan kita bungkuk, rambut kita sudah beruban, tangan kita sudah gemeter ketika akan memegang satu benda, nanti anak-anak kita akan terus menjagain kita, berkomunikasi dengan kita, ngobrol dengan kita, tidak pernah bosan mereka menemani kita, persis sebagaimana dulu kita itu bersabar ketika menemani orang tua kita ketika mereka sepuh dan senja. Tapi sebaliknya, kata para ulama, man aqqa walidayhi, barang siapa yang dia durhaka kepada orang tuanya,
Misalkan dia pelit kepada orang tuanya, disiksa orang tuanya dengan kerinduan, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah ditelepon, tidak pernah dilihat, tidak pernah dijenguk, tidak pernah untuk dipapah, untuk kemudian menuju ke tempat ibadah. Demi Allah ya, siapapun anak yang hari ini memperlakukan orang tuanya semacam itu, Allah akan kirimkan dan Allah akan cetak anaknya memiliki tabiat dan memiliki karakter persis sebagaimana dulu dia memperlakukan orang tuanya semacam itu. Kalau kita hari ini siksa orang tua kita dengan kerinduan, tidak kita telepon, tidak kita komunikasi, tidak pernah kita datang untuk menanyakan apa yang beliau inginkan, tidak apa-apa. Silakan aja kalau pengen kayak gitu. Tapi jangan kaget. Kalau pada satu waktu kemudian Allah akan kirimkan anak kepada kita yang dia tidak pernah nelpon kita, menyiksa kita dengan kerinduan ketika tidak pernah berkomunikasi dengan kita, membiarkan kita dan lain sebagainya. Persis gitu. Cash dan kontan. Persis sebagaimana dulu perlakuan kita kepada orang tua kita. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita ini, Allah ya Rahman gitu. Orang tua itu nggak main-main. Orang tua itu min ausati babil jannah, kata Rasulullah. Ausat itu tengah, pintunya tengah surga, yang paling indah itu yang paling tengah. Dan itu adalah bagaimana kita mendapatkan keridhaan orang tua. Mungkin saya sering sampaikan di banyak kesempatan gitu. Ada sebuah kisah, ada seorang anak gitu. Ketika kisah ini disampaikan Syekh Uraifi gitu. Ada seorang anak yang kedapatan bapaknya itu bersama dengan dia gitu. Setelah meninggal ibunya, tinggal sama bapaknya, dan bapaknya itu semakin sepuh, semakin renta gitu. Dan ketika kamarnya banyak barang-barang yang rusak gitu, sang anak bukannya bersabar dengan kelemahan orang tua ketika memasuki usia senja dan usia sepuh. Maka sang anak itu tega berkata kepada bapaknya, "Pak, pindah ke depan ya Pak." Jadi di rumah itu ada kayak sebuah tempat gitu, yang sebenarnya itu gudang. Sang anak tega untuk memindahkan bapaknya ke gudang itu supaya rumahnya tampak bersih, rumahnya tampak rapi kalau tidak ada bapaknya. Sang bapak itu tahu bahwasanya itu sebenarnya gudang. Tapi sang bapak mengikuti saja kemauan sang anak. Orang tua itu kadang rela menggigit pahitnya empedu supaya sang anak itu merasakan nikmat dan gurihnya hati. Bapaknya pindah ke depan. Maka gudang itu disulap menjadi kamar. Maka ternyata ketika bapaknya sudah di depan atau dipindah ke gudang itu, setelah disulap menjadi kamar, ternyata sang pembantu, sang khadimah pada rumah itu melaporkan kepada sang majikan, "Pak, sang kakek ini banyak barang-barang pecah Pak, karena dia kalau jalan tidak dilihat gitu, karena penglihatannya semakin kabur gitu." Maka sang majikan itu bukannya dia bersabar hanya kehilangan piring dan kehilangan gelas yang sejatinya harganya tidak seberapa, tapi justru dia tega berkata kepada pembantunya, "Ya sudah, nanti ganti aja dengan gelas plastik." Dan ketika saat itu diganti dengan gelas plastik, piring plastik, supaya tidak banyak kerugiannya. Anak yang penuh perhitungan, tapi salah tempat ketika penuh perhitungan itu sama orang tua. Setelah itu akhirnya bapaknya meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian, sang anak atau majikan ini ingin berupaya mengembalikan fungsi kamarnya bapaknya menjadi gudang kembali. Pada waktu hari libur, sang anak atau sang majikan mencoba merapikan itu untuk menaruh barang-barang yang tidak dia pakai di tempat itu. Karena dialih fungsikan kamar menjadi gudang kembali. Anak-anak dia ikut, yang berusia 7 atau 8 tahun ikut bersama beliau. Membersihkan di tempat itu, main-main. Dan itu cucu dari sang ayah yang meninggal itu. Tahukah kita, anak-anak kecilnya itu mengambil piring plastik dan gelas plastiknya. Sang bapak atau sang majikan lalu berkata sama anak-anaknya, "Jangan nak, itu barang kotor, piring kotor, itu miliknya kakek yang sudah meninggal. Udah, jangan biarin itu, mau kita buang ke tong sampah." Maka sang anak kecil itu yang baru berusia 6-7 tahun refleks mereka berkata dan berkomentar kepada sang ayah, "Jangan ayah, biarin aja ini piring plastiknya dan gelas plastiknya. Kami mau simpan, saya mau cuci." Ditanya sama ayah mereka, "Lo buat apa itu disimpan?" "Supaya nanti kalau ayah sudah tua kayak kakek kemarin, kami akan memberikan piring plastik ini dan gelas ini kepada sang ayah sebagaimana kakek memakai ini." Masya Allah. Kayak tersambar petir di siang hari yang bolong, sang bapak terduduk menangis, terisak-isak sampai mendatangi ulama Syekh Uraifi untuk
bertanya apa yang bisa dilakukan untuk menebus dosanya kepada bapaknya yang telah meninggal dunia. Itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Semua kebaikan hidup kita hari ini itu bukan dari kita, tapi sejatinya dari ketulusan orang tua kita ketika terus mendoakan kita. Kesolehan kita itu bukan hanya berbanding lurus dengan sholat tahajud, puasa sunnah, taklim yang kita ikuti, tapi sejatinya kesolehan kita itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya kita kepada orang tua kita dan ridhonya mereka pada kehidupan kita. Tidaklah kita diberikan kemudahan oleh Allah kecuali ketika kita menjaga kualitas kita bersama orang tua. Siapapun yang merapikan kualitas hidupnya bersama orang tua, Allah yang akan menyelesaikan sisa-sisa urusan yang tidak kelar dan tidak berujung, dan itu mudah bagi Allah. Dan siapapun yang ingin rapi kualitas anaknya kelak ketika dewasa, jangan pernah berhenti untuk merapikan kualitas kita bersama orang tua kita. Semoga Allah merahmati kita, memberikan keberkahan kepada orang tua kita. Semoga orang tua kita yang telah terbujur di dalam kuburnya diberikan oleh Allah kelapangan. Semoga mereka diberikan taman-taman di surga pada taman-taman barzah yang sedang mereka dapati. Semoga mereka diampuni oleh Allah, dan semoga orang tua kita yang masih hidup disehatkan oleh Allah, diberikan barokah usianya, dan kita diberikan amal berbakti yang tidak pernah putus dan tidak pernah bosan kepada mereka selama hidupnya. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Saya serahkan kembali kepada moderator.